Oke, kali ini kita coba belajar JavaScript yang lain. Jadi kalau kemarin Anda udah belajar banyak tentang JavaScript, tentang dasar-dasarnya, coba kita belajar tentang terkait untuk penerapannya ya. Nah, salah satu contoh yang untuk agak fancy itu untuk bermain-main sedikit. Mungkin kita akan mencoba menggunakan JavaScript untuk membuat semacam jam ya atau jam. Jadi nanti jamnya kita akan lihat jamnya akan terus berubah seiring dengan perubahan waktunya ya. Oke. Ini langsung saya nanti kasih linknya aja. Nanti ini saya share di bagian deskripsi ya. Ini sebelah URL-nya. Oke. Jadi di sini nanti Anda bisa cek ini sebuah fungsi. Sementara ini saya copy paste dulu semua ya, copy paste semua. Contoh di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ini saya copy. Kemudian saya buka editor saya. Saya paste. Nah, kemudian ini filenya saya simpan sebagai latihan tertentu ya. Oke, ini latihan misalnya saya simpan sebagai jam.html. Nah, ini sudah Anda cek ini berubah ya, ini jam.html. Oke. Kemudian kita coba lihat di hasilnya di Oke, jadi nanti kita lihat di browser hasilnya seperti ini. Jadi dia akan menjadi sebuah jam yang akan berjalan terus. Jadi selain di browser sebenarnya di sini juga bisa Anda lihat sebenarnya di sini hasilnya ya. Oke. Saya balik lagi ke editor, saya jelaskan sedikit ya. Balik ke editor. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah fungsi JavaScript. Di sini ada script. Nah, kemudian di sini punya dua fungsi, fungsi start time dan fungsi check time. Nanti saya jelaskan. Nah, seperti yang Anda sudah pelajari sebelumnya bahwa JavaScript ini kan karakteristiknya dia function dan event ya. Jadi di sini ada event. Jadi dia dipanggilnya kapan? Di sini jelaskan dipanggilnya adalah ketika onload ya. Jadi onloadnya adalah ketika browsernya dibuka atau ketika halaman ini dibuka, di load, dia langsung panggil di sini adalah start time ya. Oke. Nah, start time di sini mungkin saya jelaskan. Jadi fungsinya mungkin diawali dari sini, kurung buka ini ditutup dengan kurung tutup sini. Saya rapikan sedikit biar enak dibaca ya. Oke. Nah, di sini fungsi utamanya ada di sini today. Jadi dia akan ngambil waktu sekarang new date. Dan dari sini nanti bisa diekstrak atau diambil pelan-pelan, misalnya kita pengen ngambil hanya jamnya saja, maka ditampung di H. Kemudian hanya ngambil menitnya saja ditampung di M. Kemudian ngambil detiknya saja ditampung di second ya atau di detik ya, S. Oke, kemudian di sini ada satu fungsi lagi untuk check time. Di sini dia apa itu check time? Nanti bisa dilihat di check time di sini ya. Oke. Dari sini sebenarnya kita bisa baca bahwa dia fungsinya adalah kalau angkanya adalah 0 sampai 9 atau di bawah 10, kurang dari 10. Nah, di sini ditambahkan 0 ya. Jadi kayak standar waktu kan biasanya depannya harus ada nolnya kan. Misalnya 01, 02, 03 sampai 09, ketika dia sudah berubah jadi 10 ya sudah nggak masalah ya. Oke, jadi di sini bagian menit sama detiknya dia akan ditambahkan 0 ketika nilainya di bawah dari 10 ya, kurang dari 10. Oke. Nah, setelah itu di sini Anda masih ingat fungsi ini adalah apa? Fungsi ini adalah ngambil elemen sebuah HTML yang diambil adalah dengan ID txt ya. Oke, kita cek ID txt yang mana. Oh, ternyata ada di sini, ID txt ya. Oke. Jadi dia akan dirubah, inner HTML-nya dirubah. Jadi nilai HTML-nya adalah H ditambah ada titik 2-nya karena ini jam ya, tambah M, kemudian ada titik 2 lagi tambah S ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda pengen nyoba lagi, silakan nanti bisa dicoba di bagian browsernya ya. Oke, di browser yang tadi bisa kita lihat bahwa eh, intinya lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian satu lagi mungkin saya kelupaan bahwa salah satu komponen pentingnya adalah di sini adalah ini adalah sebuah semacam timer set timeout. Jadi setiap di sini ada satuannya, ada mau diulang setiap berapa. Di sini satuannya adalah millisecond. Jadi di sini akan diulang setiap 500 millisecond ya. Setiap 500 millisecond atau setiap setengah detik dia akan memanggil ulang fungsi ini ya. Jadi fungsi ini akan dipanggil ulang. Jadi dengan demikian dia akan dipanggil ulang dengan ngecek, otomatis seolah-olah dia akan bisa menampilkan sebuah fungsi jam ya, sebuah fungsi jam di halaman web kita ya. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa Anda atur juga, misalnya saya rubah ya.
Jadi kalau misalnya saya rubah jadi 5000, jadi sekitar 5 detik ya. Kita lihat perubahannya setiap 5 detik. Nah, ini saya refresh dulu ya. Oke. Nah, ternyata di sini kita lihat ya bahwa hasilnya adalah dia lompat-lompat ya. Lompatnya adalah setiap 5 detik ya. Oke, kita lihat aja. Mungkin kalau nggak kelihatan saya perbesar ya. Oke. Ya, jadi dia akan lompat-lompat setiap 5 detik ya. Setiap 5 detik dia lompat-lompat. Ini karena tadi saya buat si timernya adalah setiap 500 milisecond, atau kalau di dalam satuan detik adalah setiap 5 detik ya. Oke. Nah, dari sini kita udah belajar satu latihan bagaimana menggunakan JavaScript untuk membuat timer ya. Kadang-kadang Anda bisa lihat beberapa timer untuk beberapa aplikasi yang menggunakan waktu atau clock, ini bisa dimunculkan di sini ya. Oke. Bahkan nanti kalau Anda pengen membuat stopwatch atau pengen buat countdown, membuat counter up, itu juga bisa menggunakan menggunakan teknik yang ini ya. Oke. Nah, oke, kalau ini sudah bisa, kita coba beralih ke latihan yang selanjutnya. Kita coba menggunakan yang di sini adalah menggunakan eh, jam, tapi jamnya agak menarik, yaitu jam analog ya. Jadi tampilannya nanti kurang lebih seperti jam analog ya. Oke. Di sini sudah ada, nanti sudah saya bukakan. Ini contoh yang ini saya refresh dulu ya. Oke. Nah, ini contohnya nanti juga saya share, ini ada di deskripsi. Jadi oke, jadi kali ini kita latihan untuk jam yang analog. Jadi ini kodenya mungkin agak sedikit panjang ya. Oke. Nanti linknya udah saya share di bagian deskripsi. Nah, untuk latihan sementara kita copas semua lagi aja semua ya. Kita copas dulu. Kita copas, kita pindah ke editor. Kita bikin file baru untuk membedakan ya. Oke, misalnya saya simpan sebagai jam analog misalnya, jam analog.html. Oke, ini saya simpan sebagai jam analog.html. Oke. Ini kita coba dulu, dilihat di browsernya. Oke, kita balik ke browser. Ini saya ganti dengan jam analog. Oke, ini tampilan sebuah jam analog menggunakan JavaScript ya. Oke. Nanti akan saya jelaskan bagian dalamnya ya. Oke. Nah, sebenarnya prinsipnya sama, cuman bedanya adalah dia menggunakan konsep drawing ya. Drawing itu adalah salah satu eh, tools yang dimiliki di JavaScript. Dia menggunakan canvas ya, canvas yang bisa di drawing. Jadi Anda bisa menggambar sesuatu di dalam browser itu menggunakan JavaScript drawing ya di sini. Nah, mungkin kita coba cek kodenya di sini ya. Oke. Kita lihat dari yang paling atas. Jadi di sini menggunakan canvas ya. Jadi canvas kita buat HTML-nya dulu di atas dengan ukuran lebar 40, 400, tinggi 400 juga. Background color-nya adalah hitam atau 333, bukan hitam pure ya, 333. Nah, kemudian di sini bagian script JS-nya. Jadi di sini akan mengambil dokumen elemennya canvas, yaitu get element by ID kayak kemarin ya, standar ya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan fungsi canvas 2 dimensi. Kemudian di sini ada radius nanti untuk kita ngitung titik tengahnya ya, karena ini kita pengen membuat sebuah lingkaran ya. Kita pengen buat lingkaran, jadi radiusnya adalah canvas dibagi 2 ya, oke. Kemudian radiusnya supaya nanti ada space-nya nggak fully 100%, tetapi adalah 90% ya, dikali 0,9 ya, oke. Nah, kemudian di sini juga sama, dia menggunakan fungsi timer ya, kayak yang contoh sebelumnya tadi, menggunakan timer, tapi di sini dia menggunakan persis di 1000 milisecond atau 1 detik ya, oke. Fungsi yang dipanggil adalah draw clock ya, jadi dia menggambar sebuah clock. Dalam draw clock ini ada beberapa fungsi, yaitu membuat phase-nya, draw number, sama draw time ya, oke. Mungkin nggak akan saya jelaskan masing-masing secara detail, tapi intinya adalah kalau draw face di sini nanti bisa Anda coba-coba. Jadi bisa Anda lihat, nanti kalau pengen belajar lagi tentang canvas akan saya jelaskan dalam video canvas di JavaScript ya. Jadi bagaimana menggambar canvas di JavaScript ya, oke.
Saya pengen ini aja, pengen mengubah-ubah aja, misalnya di sini warnanya saya ubah, misalnya menggunakan warna merah misalnya. Sedangkan bagian sini saya ganti warna biru. Oke, saya simpan. Saya lihat browsernya lagi, saya refresh. Kita lihat apa yang terjadi ya. Oke, di sini udah berubah. Ada warna merah. Oh maaf, itu tadi green ya, red green. Saya rubah jadi green untuk bagian luarnya ya. Oke. Kita balik lagi ke editor, yang tadi. Ya, di sini juga bisa Anda rubah misalnya fill stylenya, fill colornya misalnya warna blue ya, baru blue di sini ya. Oke. Kita cek di hasilnya. Ya, di sini warna warna ini dan warnanya berubah jadi warna biru ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi fungsi-fungsi yang lain. Fungsi-fungsi yang lain di sini bisa kita lihat selain draw face adalah draw number ya. Jadi draw number ini kurang lebih dia akan menggambar beberapa angka-angkanya yang digunakan di jam ya. Oke, maka di sini dia akan menghitung dari 1 sampai 12 ya, atau kurang dari 13. Dan dia menggunakan memposisikan kurang lebih seperti ini. Oke. Mungkin sangat detail sekali. Nanti kalau sempat saya jelaskan supaya ini durasinya nggak terlalu panjang ya. Jadi otomatis ini hanya menggambar angka-angka untuk di mapping di posisi jamnya. Oke. Nah, ini yang agak rumit adalah draw time-nya. Draw time-nya kalau Anda cek sebenarnya mirip ya seperti latihan sebelumnya. Jadi di sini ada pertama dia ngambil waktunya, kemudian mengambil jamnya, mengambil menit dan mengambil detiknya ya. Oke. Nah, di sini ada perhitungan matematika yang agak rumit. Jadi intinya sama, dia akan mengkonversi angka-angka di sini menjadi sebuah tampilan jam analog ya. Dimana kalau jam analog itu kan yang muncul kan hanya hanya apa istilahnya, petunjuk apa ininya ya apa garisnya aja ya. Jadi yang muncul hanya garisnya aja. Jadi di sini dia akan mengkonvert angka-angka ini menjadi sebuah garis ya. Oke. Kenapa perhitungannya rumit ya? Ini karena ini nanti ini harus dicoba-coba. Ini nanti menggunakan teknik drawing ya, teknik drawing ya. Oke. Nah, di sini ada draw hand kan. Di sini bisa Anda lihat draw hand kurang lebih seperti itu ya. Nanti detailnya akan kita bahas bagaimana cara membuat drawing di JavaScript ya. Oke. Nah, hasilnya kurang lebih bisa Anda lihat lagi di sini, di sini. Silakan Anda coba-coba sendiri, nanti bagaimana ini Anda terapkan, Anda pakai, nanti bisa Anda gunakan untuk misalnya Anda bikin website yang menarik dengan jam, atau mungkin Anda bikin aplikasi games dengan jam dan sebagainya. Oke. Oke, jadi demikian dulu ini latihan kita JavaScript, ini latihan yang untuk fancy ya, untuk fancy itu untuk bermain-main. Jadi ini latihan kita kali ini menggunakan clock dan jam analog ya. Oke. Kita jumpa lagi untuk beberapa latihan JavaScript yang lain di video-video selanjutnya ya. Ya, oke, terima kasih semuanya. Kita jumpa di video selanjutnya ya.